Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7, putra dan putri, untuk pertemuan yang kedua pelajaran takrib, pertama kita awali dengan baca Fatihah dulu bersama-sama ya, sebagai pengganti doa. Terus nanti kita akan melanjutkan namanya menulis pegon. Menulis pegon ini ada yang sudah tahu, ada yang belum. Adalah terjemah Jawa yang ditulis dengan Arab. Nah, begitu ya bentuknya, nanti kita bisa lihat. Ini memang latihan ya, latihan menulis. Jadi jangan bilang terus ini wah kok sulit, itu jangan bilang dulu. Tapi ini semuanya proses untuk diikuti sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Jadi ini metode yang sudah lama, yang kita uri-uri bahasa Jawanya, kita lestarikan. Metode yang kita lestarikan khususnya di pondok-pondok pesantren, yaitu metode memberi makna bahasa Jawa. Terus nanti kalau sudah kita terangkan kita terangkan maksudnya dan kita terjemahkan. Nah, 3 itu aja ya. Jadi pertama saya ulangi, menulis itu ditulis di buku tulis. Terus yang kedua belajar memberi pegon seperti ini. Yang ketiga belajar membaca pegon, berarti ada menulis terus membaca pegon. Yang keempat belajar, semuanya belajar membaca kitab. Nah ya, jadi ini sudah ada. Nanti kalau sudah lancar itu dikasih tanda ya. Nah, jadi kasih tanda apa, terserah bintang atau apa ya. Ini berarti sudah sukses. Saya ulangi walaupun kecil di sini, yaitu menulis kitab. Yang kedua adalah ya menulis pegon ya, mengharokkan. Yang ketiga belajar membaca pegon. Yang keempat belajar membaca kitab, dan nanti sama terjemah. Itu aja intinya. Terus setiap tahun. Baik, kita akan membaca. Kita mulai dulu ya. Jadi itu ada 4 itu, nanti satu pasal ini kita selesaikan anak-anakku sekalian. Ini memang kalau jarak jauh itu ya kemungkinan kurang jelas atau apa, nanti bisa tanya kalau yang di asrama ya. Kalau yang di asrama tanya sama kakak-kakak kelas, itu sudah ada. Yang kalau yang di rumah lah, ini ya bisa nanti kalau ada kota itu lihat di internet, itu banyak contoh-contoh tentang memaknai pegon ya.
Begitu ya, jadi kita mulai dulu. Tadi pembukaannya kita mulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya nanti bisa lancar. Yang di asrama itu kemarin sudah saya umumkan untuk menulis ya. Jadi ini tinggal nanti menulis. Kalau yang di rumah ini memang ya nanti menulis ini untuk bisa kelihatan yang ada di papan tulis itu ya. Kita akan memulai langsung aja pasal yang pertama, yaitu tentang toharoh ya, tentang toharoh, bersuci ya, gitu ya, tentang bersuci. Saya bacakan dulu, itu kamu tulis, setelah tulis nanti harokat, setelah harokat ikut ya. Kitabut Toharoti, silakan nanti diharokati dulu. Anwa'ul miyahi, nah, terus bawahnya lagi ini al-miyahu allati yajuzu biha sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barodi. Itu harokatnya ya. Jadi harokati yang ada di rumah itu ditulis, terus diharokati. Yang ada di rumah itu ditulis, kasih jarak ya. Kasih jarak, pertama diharokati dulu, setelah itu baru nanti. Kita bacakan ya arti pegonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Toharoti utawi iki kitab nerangake sesuci. Nah, terus bawahnya anwaul miyahi utawi piro-piro warnane banyu, utawi iki iku piro-piro warnane banyu. Selanjutnya al-miyahu utawi piro-piro banyu allati yajuzu kang kena, allati yajuzu kang kena biha kelawan banyu, biha kelawan banyu iku sab'u miyahin, iku sab'u miyahin, itu pira-pira banyu. Ma'us samai siji banyu udan, ini tulisannya siji banyu udan. Nah, wa ma'ul bahri lan banyu segara, air laut. Wa ma'un nahri lan banyu kali. Ini kali ya. Kali itu sungai. Terus yang keempat,
wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Kelima, wa ma'ul aini lan banyu sumber. Banyak sumber itu mata air ya. Karena wa ma'ul tadzil lan banyu es, wa ma'ul barodi yang ke-7 lan banyu embun. Ini arti begonya, ini perlu dilatih untuk membaca yang lancar. Saya ulangi lagi, Kitabut Thaharati utawi iki kitab nerangake sesuci. Sesuci anwaul miyahi utawi pira-pira warnane banyu. Gitu ya. Al-miyahu utawi pira-pira banyu alati yajuzu kang kena biha kelawan banyu iku sab'u miyahin, itu pira-pira banyu. Nomor 1 apa yang boleh untuk bersuci? Itu ma'us samai, siji banyu udan, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu kali, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber, wa ma'ul thalji lan banyu embun ya. Kita lanjutkan dengan terjemah di bawahnya. Nah, ini dibacakan aja, nggak usah ditulis ya. Judulnya adalah Kitab menerangkan tentang bersuci. Gitu ya. Kitab menerangkan tentang bersuci. Ini yang pokok. Judul yang pertama. Bawahnya B, tadi dulu A, sekarang B. Anwaul miyah itu macam-macam air. Terus C, air yang boleh untuk bersuci ada 7 macam. Air yang boleh untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, mata air. Yang keenam, air es. Yang ketujuh, air embun. Ya. Itu terjemahannya. Jadi sudah ada terjemah, ada pegonnya. Begitu dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini, yaitu pertama menulis pegon, yang kedua adalah menerjemahkan. Minggu depan akan diterangkan sekilas ya.
kira agak lama-lama sama melanjutkan fase berikutnya minggu depan. Tugas kamu adalah pertama membaca lancar, membaca ya, semuanya belajar membaca background. Kalau yang di rumah berarti menulis dulu, menulis terus membaca lancar. Membaca lancar ini perlu dilancarkan membacanya, diulang-ulang, terus sambil memahami. Kalau sudah menulis, sudah membaca ini lancar, kalau yang pintar, yang masih ada waktu, yang ada himmah, itu latihan membaca kitabnya yang tidak ada harokatnya. Ya, itu tugasnya. Itu pertama menulis yang ada di rumah, menulis background, terus latihan membaca, terus kalau memang masih bisa itu latihan membaca kitab. Nah, sama aja ya. Ini yang beda yang di rumah sama yang di asrama, karena yang di asrama sudah saya umumkan untuk menulis sebanyak-banyaknya. Begitu juga yang di rumah ya, menulis sebanyak-banyaknya yang ada di kitab itu. Kalau kitabnya berarti di download itu sudah ada. Menulis, dikasih jarak untuk tempat background dan dikasih tempat untuk terjemah. Itu ya, insya Allah bisa dipahami. Hari ini kita menulis background sama menerjemahkan. Kita akhiri, sekian dulu untuk kelas 7A dan 7B yang ada di rumah maupun di asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.